Ya, Bu. Ya, sebut namanya, boleh? Bagas Surya Wirawan, absen 6. Bagas Surya Irawan. Oke, Bagas. Adakah hubungannya sistem barter yang tadi saya ceritakan dengan materi kita hari ini, Bagas? Barter juga jadi karena perbedaan kebutuhan. Barter karena perbedaan kebutuhan. Bisa dilengkapin lagi, barter itu pengertiannya apa sih, Bagas? Barter adalah pertukaran barang antara individu atau kelompok yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Oke. Pengertiannya jelas ya teman-teman yang lain ya. Sorry Bagas. Bagas menyebutkan bahwa barter adalah pertukaran barang dan jasa oleh individu atau kelompok gitu ya Bagas ya. Iya, Bu. Oke, kita kembangkan jawaban Bagas tentang barter. Kalau kita melihat jawabanmu tentang istilah barter, bagaimana dengan perdagangan internasional yang tadi saya bilang? Adakah hubungannya konsep barter dengan perdagangan internasional? Ada Bagas? Ya, Bu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Saya belajar dan kita sama-sama belajar. Tenang aja. Karena kita akan masuk ke dalam teori perdagangan internasional yang ada hubungannya dengan jawabanmu sekarang. Kalau di sistem barter, tiap orang kan memiliki keahlian membuat produk atau menyediakan jasa tertentu. Iya. Sama halnya di perdagangan internasional. Kan ada namanya teori keunggulan. Tiap negara memiliki kelebihan untuk membuat produk tertentu. Sip. Oke. Nggak apa-apa, saya potong di sini. Makasih banget, Bagas. Jawabanmu bagus. Sekarang saya IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4. Absen nomor 6. IPA 4 tadi belum ya? IPA 4. Absen nomor 6. Boleh siapa sebut nama? IPA 4. IPA 4. Yuk IPA 4. IPA 4. Adam, IPA 4, absen nomor 6 siapa ya, Adam? Arina, Bu, tapi Arina kondisinya internetnya tadi udah sempat join, cuman lagi bermasalah, Bu. Siapa namanya? Arina Konita, Bu. Arina. Arina Konita, oke. Oke, sip. Apa-apa, kita maju ke IPA 5. IPA 5, absen nomor 5. Absen nomor 6, Anggun. Boleh, Anggun? Anggun. Anggun. Anggun belum join ya? Ya udah. Berarti ini belum join. Oke. Nah, jawaban Bagas tadi sebenarnya mewakili kita untuk masuk ke dalam teori perdagangan internasional. Di teori keunggulan absolut itu dipelopori oleh Adam Smith. Teori keunggulan absolut mengatakan bahwa masing-masing negara itu memiliki keunggulan masing-masing di dalam produksi barang atau jasanya. Sehingga mereka dapat berspesialisasi dari keunggulan masing-masing. Itu menurut teorinya Adam Smith atau teori keunggulan absolut. Tetapi ketika kita bicara teori keunggulan komparatif, ya komparatif, itu mengatakan bahwa salah satu negara tetap bisa melakukan perdagangan internasional atau berspesialisasi
walaupun negara tersebut tidak mempunyai keunggulan masing-masing. Jelas ya? Kalau tadi keunggulan absolut, masing-masing negara punya keunggulan. Tetapi di keunggulan komparatif, satu negara aja yang memiliki keunggulan dan yang lain tidak. Tetapi tetap bisa berspesialisasi. Kita lanjut. Nah, di sini ya, ini Adam Smith mengatakan seperti ini. Ya. Jadi kuncinya adalah spesialisasi produksi dengan tujuan efisiensi biaya. Itulah adalah salah satu tujuan juga kenapa dilakukannya perdagangan internasional. Nah, kenapa saya mengkhususkan ke sini? Takutnya kalian didapat soal ke sini dan bisa membedakan mana absolut dan mana komparatif. Ini data yang saya berikan ke teman-teman. Kalau dilihat, kita ada perdagangan antara Indonesia dan Jepang ya. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sama-sama menghasilkan kursi rotan dan kalkulator ya. Contoh barangnya terlalu jauh memang, tapi nggak apa-apa lah ya. Ketika Indonesia di kursi rotan menghasilkan 40 unit kursi rotan, sedangkan Jepang menghasilkan dalam satu hari itu 20 kursi rotan. Ya. Nah, sedangkan untuk kalkulator, Indonesia itu menghasilkan 8 kalkulator dan Jepang itu 20 kalkulator. Ya. Kalau teman-teman bisa lihat, kenapa dia dikatakan sebagai keunggulan absolut, itu bisa dilihat ya, karena masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia dilihat, Indonesia dia unggul di kursi rotan, sedangkan Jepang unggul di kalkulator, gitu kan? Nah, bisa dilihat di sini. Sorry, bentar. Nah, di sini ya, ini Indonesia ini ya ampun, ketutup sendiri ini kenapa? Bentar. Nah, sambil saya lanjut ya. Nah, berdasarkan teorinya Adam Smith, maka Indonesia akan berspesialisasi di rotan dan Jepang di kalkulator. Nah, dilihat ya di sini. Ya. Indonesia di kursi rotan dan Jepang di kalkulator, ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kan seperti barter ya. Kita jadi seperti barter di sini. Konsepnya barter. Ya, ini mengawali terjadi perdagangan internasional, teorinya Adam Smith. Nah, kalau dia Indonesia spesialisasi di kursi rotan, maka tenaga atau sumber daya yang ada untuk memproduksi kalkulator akan dialihkan ke rotan. Begitu juga di Jepang, sumber daya atau biaya yang digunakan untuk memproduksi kursi rotan akan dialihkan ke kalkulator. Sehingga kalau kita punya hasil yang baru, maka kita akan lihat begini, Indonesia karena kalkulator dialihkan ke kursi rotan, maka 80 kursi rotan dan Jepang 40. Paham sampai sini?
Karena tadi sumber daya kalkulator, yang tadi kalkulator kita ada 8 kan? 8 kalkulator artinya adalah satu kalkulator itu sama dengan 5 produksi kursi. Gitu ya. Jadi kalau itu dialihkan ke rotan, maka 8 kalkulator akan menghasilkan 40 kursi. Gitu ya. Sehingga data di bawah ini adalah peralihan ketika semua sumber daya kalkulator digunakan untuk memproduksi kursi rotan. Sehingga Indonesia akan menghasilkan 80 dan Jepang akan menghasilkan 40 kalkulator. Karena perbandingan dasar tukarnya satu kalkulator sama dengan satu kursi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Nah, saya nggak akan detail kok untuk ini. Nah, ini yang tadi kenapa bisa terjadi begitu, perbedaan sumber daya alam, kualitas kerja, penguasaan iptek, dan jumlah penduduknya. Nah, yang berikutnya adalah keunggulan komparatif. Kita lihat di keunggulan komparatif. Indonesia dan Australia, produksinya wol dan katun. Indonesia menghasilkan wol 5, Australia 15. Berarti lebih unggul Australia. Nah, di katun, Indonesia 10, Australia 12. Juga tetap unggul Australia. Ini yang dibilang dengan konsepnya David Ricardo dengan konsep komparatifnya. Bahwa negara yang tidak mempunyai keunggulan, Indonesia tidak mempunyai keunggulan ya dalam hal ini ya, tetap bisa melakukan perdagangan internasional. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Ya, ini Indonesia 5 wol. Jadi perbedaan paling besar itu akan menjadi spesialisasinya negara yang mempunyai keunggulan semuanya. Kalau kita lihat kan 5 berbanding 15 dibandingin 10 berbanding 12 lebih besar wol kan ya. Berarti Australia akan spesialisasi di wol dan Indonesia akan spesialisasi di katun. Ya. Jadi catatannya adalah di teori keunggulan komparatif, negara yang memiliki keunggulan semuanya ya akan berspesialisasi dengan mengambil selisih atau perbandingan terbesar. Tetapi negara yang tidak mempunyai keunggulan akan mengambil selisih terkecilnya. Bisa dibuat catatannya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nah, bisa dilihat begini. Ya, Indonesia di katun, Australia di wol. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa lanjut ya. Nah, di dalam perdagangan internasional, pasti teman-teman juga udah baca ya, kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional. Dan ini harus dipahami satu persatu. Di mana tarif, kuota pembatasan, ya pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor. Ya, ada tarif itu adalah berkaitan dengan tarif masuk ke dalam atau keluar. Ya, nah subsidinya adalah bentuk bantuan yang memudahkan atau memberikan produsen agar produknya itu bisa bersaing dengan barang luar negeri. Nah, ini teman-teman harus pahami di sini dumping ketika harga jual kita di luar negeri itu lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Nah, yang saya mau terakhir di sini adalah ini mengenai perhitungan falas. Perhitungan falas, ya. Ini soal gampang. Ya, perhitungan falas. Tetapi yang saya mau ngajak adalah perbedaan kurs beli dan kurs jual. Sekarang tanggal 6, kita mulai di jam 10.30. Absen nomor 10, IPA 2, boleh absen nomor 10, IPA 2. Absen nomor 10. Nurul, IPA 2, absen nomor 10, siapa Nurul? Fahmi Ilyasa, Bu. Siapa? Fahmi Ilyasa. Adakah Fahmi? Ada, Bu, di Zoom-nya. Ya, Fahmi.
Fahmi. Fahmi. Saya paham ya. Ketika kita belajar online seperti ini ya, mungkin teman-teman cuman yang penting nama gue ada nih di chat Bu Christine nih, ada nih di kolom kehadiran partisipan. Tapi nggak tahu off-cam, kemudian kalian tidur atau kalian bisa terjadi banyak hal ya. Tapi itu terserah kalian masing-masing ya. Fahmi, mengikuti pembelajaran saya Fahmi? Berarti nggak hadir ya, saya anggap Fahmi tidak hadir. Boleh di IPA 3 absen 10? Amalia absen 10? Ya, siapa? Farel, Bu. Farel. Boleh Farel? Boleh jelasin kalau kurs beli sama kurs jual itu gimana sih Farel? Kalau kurs beli itu dilihat dari sudut pandang ininya, Bu. Kita membeli rupiah, dan kalau kurs jual itu kita menukarkan ini, Bu. Cara jelas ini gimana? Gak apa-apa, Farel boleh pakai bahasa Farel, pakai contoh nggak apa-apa. Yang penting memudahkan Farel untuk menjelaskan. Jadi misalnya saya punya uang dolar, terus saya ingin menukarkan menukarkan itu ke rupiah, itu artinya saya membeli mata uang rupiah, jadi pakai kurs beli. Terus kalau dari rupiah ke dolar itu saya menjual rupiah. Kembali ke Bu ya? Rupiah. Apa-apa. Farel. Kita tampung dulu ya Farel. Makasih ya Farel. Kurs beli menurut Farel membeli rupiah. Gitu ya Farel, rupiah. Gitu ya Farel ya? Kayak kembali ke Bu ya? Iya. Nggak apa-apa Farel. Bu Christine tampung dulu, kita cari dulu dari teman lain. IPA 1 absen nomor 10. Hadir, Bu. Ya, siapa IPA 1? Faris. Siapa? Faris Diner. Oke, Faris, gimana Faris? Pertanyaan tadi kurs beli ya, Bu? Ya, kurs beli dan kurs jual. Kurs beli itu setahu saya itu bank beli falas. Kurs beli, bank beli falas. Iya. Iya. Jadi kurs beli itu tuh kayak kita mau menukarkan mata uang asing ke rupiah. Jadi kita jual mata uang asing biar jadi ke rupiah, Bu. Oke, sip. Kalau kurs jual? Kalau kurs jual kebalikannya berarti kurs jual itu bank menjual falas. Bank menjual falas. Nah, kalau kurs jual itu tuh menukarkan rupiah biar jadi ke uang asing. Uang asing. Oke. Makasih Faris. Satu lagi ya. Tadi baru 2, satu lagi. IPA 2 tidak ada, nggak masuk. IPA 3 udah, IPA 4. IPA 5 absen nomor 10. Ya, Bu. Dinda ya. Ya, Dinda? Diandra, Bu. Diandra. Oh iya, Diandra apa? Oh, Diandra. Oh, ada Arafat soalnya. Diandra. Oke, Diandra. Kurs beli gimana, Diandra? Kalau kurs beli itu kurs yang dipakai kalau mau nukarin mata uang asing ke rupiah. Sementara kurs jual itu kurs yang dipakai untuk menukarkan mata uang asing. Iya, dengan rupiah. Jadi dari sudut pandang banknya gitu, Bu. Oke. Kalau kurs jual? Kalau kurs jual, kurs yang dipakai buat nukarin rupiah ke mata uang asing. Oke. Thank you, Diandra. Sip. Ya, makasih jawabannya. Sebenarnya membantu kita semua untuk memahami kurs jual, kurs beli. Ketika kita bicara
valuta asing, ada pernah teman-teman dengar ada money changer atau ada di bank. Money changer itu kan tempat penukaran ya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah valuta asing. Maka yang akan diperjualbelikan atau akan ditukarkan itu adalah valuta asing. Ya, valuta asing berarti bukan rupiah. Maka sudut pandang jual dan beli itu adalah selalu dari sudut pandang si penjual. Sudut pandang si penjual, jangan sudut pandang kita sebagai orang yang punya valuta asing, gitu ya. Sudut pandang penekanan saya adalah sudut pandang kita adalah dari sudut pandang penjual atau bank. Jadi yang dikatakan kurs beli itu adalah ketika bank melakukan pembelian valuta asing dari konsumen atau dari nasabah. Contohnya gimana? Mudah-mudahan gampang ya. Tadi bahasanya Faris bilang bahwa kurs beli itu adalah bank beli valuta asing, ya, betul. Atau bahasanya Diandra, bank yang dipakai untuk membeli valuta asing, ya, kurs yang dipakai untuk membeli valuta asing, sama pengertiannya. Tapi tadi Farel membeli rupiah, ini yang kita Farel mungkin Farel tadi bingung, ya. Yang kita perjualbelikan adalah valuta asing ya, Rel ya. Valuta asing. Jadi kalau kurs beli itu adalah ketika bank atau money changer membeli valuta asing dimiliki oleh konsumen atau nasabah. Ya, contoh, Farel punya 100 US dollar, mau Farel tukarkan ke bank, ya, ditukarkan ke bank. Berarti kan Farel melakukan transaksi penukaran dari valuta asing, dianggap bahwa dari pihak bank melakukan pembelian valuta asing dari Farel. Dibeli kan, maka yang berlaku adalah kurs beli. Tetapi kurs jual itu ketika bank menjual valuta asingnya kepada konsumen atau nasabah. Contoh soal kurs jual adalah seperti yang contoh saya berikan di PPT yang saya tampilkan di teman-teman semua. Ya. Nah, melakukan perjalanan luar negeri menukarkan uangnya sebesar 450 juta. Kurs yang berlaku adalah, ini baru berlaku kurs jual, maka 450 juta dibagi dengan 14 juta. Maka dia akan dapat berapa berapa dolar yang dia peroleh, gitu. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Boleh. Siapa boleh sebut namanya? Betul. Nah, pasti ada, karena kan kita berlaku di valuta asing itu kan rate-nya itu berlaku di masing-masing negara. Namanya pasar valuta asing, maka kalau di Indonesia yang diperjualbelikan adalah valuta asing. Berarti mata uang selain rupiah. Ketika di luar negeri, di Amerika, maka yang diperjualbelikan adalah valuta asing. Valuta asing di luar mata uangnya Amerika atau mata uangnya Arab itu. Berarti akan ada perbedaan. Ya, tadi siapa yang nanya 11 IPA berapa? Nisa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, mau nanya dong, Bu. Boleh. Nama saya Guido dari 11 IPA 1. Kalau misalnya gini, Bu. Kalau misalnya kita menukarkan dolar nih, Bu, ke money changer gitu, Bu. Ada biasanya money changer itu ketentuan kalau misalnya kita menukarkan dolar gitu, kalau misalnya dolarnya tuh lecak, itu nilainya pasti akan berkurang. Ada nggak sih, Bu, memang ketentuan seperti itu, Bu? Sebenarnya mungkin di valuta asing atau di pasar valuta asing ada seperti itu memang, karena ketika saya dulu bekerja dan pegang bagian keuangan itu sangat mempengaruhi sekali dengan nilai tukar. Karena kenapa? Ibaratnya logika kita bicara logika ya.
yang diperjualbelikan, kalau kita perjualbelikan ini kan adalah mata uang asing ya, valuta asing. Kita bayangkan kalau yang kita perjualbelikan adalah produk barang deh. Pasti orang mau beli dan menjual barangnya itu dalam keadaan bagus. Logikanya seperti itu. Benar nggak Guido? Iya, Bu. Nah, itu berlaku juga buat valuta asing. Artinya apa? Uang yang akan diperjualbelikan ini akan berpindah tangan ke berbagai konsumen atau nasabah. Yang kita bayangin adalah uang Indonesia itu kan kadang yang uangnya udah lecek-lecek masuk gitu kan ya Guido ya. Iya, Bu. Itu akan mempengaruhi sekali nilainya. Walaupun secara ketentuan jelasnya saya jujur, saya belum tahu. Tapi ketika saya dulu bekerja pegang bagian keuangan, itu berpengaruh ketika melakukan penukaran valuta asing dalam kondisi yang tidak baik. Jangankan lecek, dia biasanya uang Indonesia suka di strapless ya. Iya. Itu mempengaruhi dan itu sebenarnya tidak boleh ketika mata uang itu di strapless, nggak boleh. Lebih baik dilipat ya. Tapi memang sebaiknya sih dalam keadaan lurus. Di strapless, bekas strapless itu aja mempengaruhi. Gitu Guido. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Nak? Bu, saya mau tanya. Boleh sebut nama dan kelas Nak? Ainun Najma, absen 3 kelas IPA 1. 11 IPA IPA 1. IPA 1, ya. Saya sebenarnya masih agak kurang mengerti bedanya yang teori absolut sama komparatif. Absolut dan Itu komparatif. masih nggak. Bentar, saya share lagi ya, nggak apa-apa. Siapa tadi? Marsha ya? Tadi yang tanya siapa? Ainun Najma. Oh, Ainun. Ainun. Sekarang Ainun lihat di sini. Ini kita bicara absolut ya, Ainun. Kalau dia absolut, salah satu negara itu pasti punya keunggulan. Keunggulan itu pasti dia lebih baik gitu kan ya, Ainun ya. Kita lihat di Indonesia, Ainun. Kursi rotan dia bisa menghasilkan 40. Tetapi Jepang 20. Berarti kalau di sini yang unggul siapa Ainun? Indonesia kan? Ya. Nah, kalau Ainun lihat sekarang kalkulator, Indonesia dibandingkan Jepang unggul di mana untuk produksi kalkulator? Unggul Jepang. Nah, maka Bu Christine balik yang ke nggak usah, masih di sini. Berarti ini lihat tanda merah. Berarti menurut teorinya si Adam Smith mengatakan bahwa masing-masing negara punya keunggulan sendiri-sendiri sehingga dia bisa mengkhususkan atau berspesialisasi terhadap keunggulannya tersebut. Ya, sehingga Indonesia nanti akan konsentrasi memproduksi rotan, sedangkan Jepang akan konsentrasi memproduksi kalkulator. Sampai sini ngerti nggak Ainun? Paham? Paham. Artinya apa? Di dalam teori perdagangan internasional, salah satu tujuannya adalah efisiensi biaya produksi. Sehingga biaya produksi yang untuk memproduksi kalkulator, ini akan dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Dengan lihat kita, kalau kalkulator Indonesia 8, artinya setara dengan 40 kursi. Benar nggak Ainun? Benar ya? Benar nggak Ainun? Paham yang Bu Christine maksud? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sehingga yang tadi saya bilang, biaya produksi tenaga kerja yang ada di dalam sini kalkulator dialihkan untuk ke kursi. Sehingga Indonesia dalam satu hari bisa menghasilkan 80. Karena tadi yang tenaga dan biaya-biaya semua untuk kalkulator dialihkan ke kursi. Sedangkan Jepang, dia tadi di sini 20 kan, kursinya 20, kalkulator 20. Biaya produksi untuk memproduksi kursi akan dialihkan ke kalkulator. Sehingga dia akan menghasilkan dalam satu hari 40. Perbedaannya adalah, penekanan saya,
Di keunggulan mutlak, masing-masing negara mempunyai keunggulan masing-masing. Tadi jelas ya? Tadi kan Indonesia unggul di kursi, Jepang unggul di kalkulator. Gitu ya Ainun? Nah, sekarang Ainun bandingkan dengan yang ini. Komparatif. Indonesia sama Australia. Indonesia punya keunggulan nggak Ainun? Enggak ada. Indonesia punya keunggulan nggak? Dibandingkan Australia enggak. Dibandingkan Australia, nggak ada kan? Kalah semua kan? Wall Indonesia nggak unggul. Katun Indonesia nggak unggul. Harusnya kalau menurut teori Adam Smith, dia tidak bisa kan melakukan perdagangan internasional gitu kan? Secara teori gitu kan? Tetapi menurut David Ricardo dalam teori keunggulan komparatif, negara yang tidak memiliki keunggulan masih bisa melakukan perdagangan internasional. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini nih, Ainun. Negara yang unggul dua-duanya, yang saya hijauin, Australia unggul dua-duanya kan, dia akan berspesialisasi dengan produk yang memiliki selisih terbesar. Wall di Indonesia dan Australia memiliki selisih lebih besar dibandingin katun kan? Itu ya. Maka Australia akan spesialisasi di wall dan Indonesia akan spesialisasi di katun karena dia ambil yang selisih terkecil. Begitu, Ainun? Sudah lebih mengerti, sedikit mengerti? Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya, Nak? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan ada satu tugas terakhir untuk semester ini, saya minta dalam kelompok saja. Satu kelompok kita buat 6 orang. Tolong dicatat, satu kelompok 6 orang. Yang saya minta adalah, dari satu kelompok itu mengambil satu video mengenai perdagangan internasional Indonesia dengan negara manapun. Bisa dia bilateral, bisa dia multilateral, bisa dia regional, terserah yang kelompok mau ambil. Tapi jangan sama, ya, jangan sama. Kemudian tolong dianalisis video tersebut bagaimana dengan perdagangan, keuntungan dari perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara bersangkutan. Ya, satu keuntungannya. Dua, tujuan Indonesia melakukan perdagangan internasional. Jelas? Dan analisis lain yang bisa teman-teman ambil dari video tersebut. Jadi ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, tujuan dari dilakukannya perdagangan internasional Indonesia dengan negara yang tersebut. Yang kedua, keuntungannya. Ya, keuntungannya. Yang ketiga, tolong kelompok menganalisis prospek ke depan dari kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara tersebut. Jelas? Jelas ya? Nah, nanti akan kalian setorkan itu atau masuk kapan, Bu? Pasti tanya. Deadline-nya maunya kapan, Nak? IPA 1 PJ-nya boleh? IPA 1 deadline-nya kapan ya IPA 1 atau rembukan dulu IPA 1, IPA 2 deadline-nya kita buat kapan nih? Jangan takut. Kalau saya bertanya begini berarti saya minta teman-teman yang jawab. Deadline-nya kapan ya? Kan biasanya guru kan yang ngasih deadline. Sekarang boleh dong kalau Bu Christine minta, ya teman-teman aja yang ngasih deadline-nya kapan ya? Deadline-nya kapan, Nak?
Setelah lebaran kali ya, Bu ya, Bu. Suara siapakah ini? Haikal, Bu. Haikal. Oke, Haikal, makasih keberanian kamu. Ada lagi masukan nih setelah lebaran kira-kira kapan, Haikal? Kita akan masuk tanggal 24 nih, Haikal. Masuk Dan tanggal 24. Tanggal 24, kayaknya tanggal 24 deh kayaknya materi, ya. Pas kita masih ada pertemuan materi lagi kan, Bu, setelah lebaran? Iya, ada. Tanggal 26 kita libur lagi tuh, tanggal merah. Kan enak kan? Tanggal 2 merah, kita belajar hari Kamis ya? Hari Kamis tanggal 27. Pertemuan pertama setelah lebaran. Kira-kira kapan, Haikal? Nah, tanggal Gak itu aja, apa-apa, Bu. jangan Tanggal segituan aja, takut. Bu. Akhir bulan segitu, Bu. Tanggal 27. 27. Oke. Iya. Ada lagi yang mau masih masukan? Apakah setuju atau tidak dengan jawaban Haikal? Ada? Kalau nggak ada berarti setuju loh sama Haikal kasih jawaban. Ada yang ngasih pendapat lain? Izin kasih pendapat, Bu. Boleh, silakan siapa, Nak? Salsabila absen kelas 11 MIPA 3. Mungkin habis seminggu setelah lebaran, kan lebaran itu tanggal 12 atau 13 ya, Bu. Ya. Ya, terus? Jadi tanya tuh kira-kira tanggal 19-20 gitu, Bu. 19-20, oke. Saya terima, Salsabila. Ada lagi yang ngasih masukan? Ya, biar ganjil ya, biar ganjil. Ayo, Nak. Adakah Rafael Moses masuk? Rafael Moses. Oh, nggak datang. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Ayo, biar ganjil. Ibu. Yep. Saya Rajuni Zalfa. Kan tadi ada 2 pendapat ya, Bu. Tanggal 27 sama tanggal Siapa, 20. Nak? Sebentar, Nak. Maaf, siapa? Razwani. Razwani ya? Kan Ya. tadi ada 2 pendapat tuh, Bu. Tanggal 27 sama 20. Gimana Ya. kalau ambil tengahnya aja, Bu? Ambil tengahnya? Kan selang 7 hari tuh. Kira-kira 24. Iya. Kira-kira 24. Oke, siap. Makasih ya, Razwani yang sudah memberikan simpulan, Salsabila dan Haikal yang berani mengutarakan pendapatnya. Sebenarnya kenapa saya minta di kalian supaya teman-teman tahu bahwa gue udah ngasih loh, gue udah komitmen bahwa gue harus selesai tanggal segini, artinya bahwa itu harus dipegang, itu harus dijalanin, ya. Kalau tadi Salsabila bilang 1 minggu setelah Lebaran, buat saya terima kasih Salsabila, tapi kita masih dalam situasi Lebaran dan libur, jadi nggak mungkin saya memberikan tugas yang sudah harus deadline setelah Lebaran yang masih masuk di dalam hari libur kalian, ya. Oke, Salsabila. Kalau tadi Razwani bilang tengah-tengah, bijak banget Razwani kasih jawaban tengah-tengah aja, Bu, tanggal 24. Tetapi walaupun pengerjaan tugas bisa kita kerjakan secara online, tapi itu berarti masih hari pertama kita masuk sekolah, ya kan? Nah, saya bagaimana dengan teman-teman ketika saya memang sudah membuat, sebenarnya saya sudah membuat deadline kita akan saya masukkan di hari Kamis, hari pertama setelah libur. Artinya apa? Hari Kamis itu berarti kan teman-teman udah mulai PJJ dari tanggal 24. Ya, sudah mulai PJJ tanggal 24. Dan minggu ini kita masih punya waktu 2 hari yang masih masuk libur. Kalau kita buat deadline di tanggal 27, menurut teman-teman bagaimana? Setuju atau bagaimana? 27, hari Kamis. Setuju, Bu. Oke, ya. Oke, jadi kita akan masuk, kita berikan di tanggal 27.
lengkap semuanya, IPA 1 sampai dengan IPA 6. Karena saya bisa buka akses Google Classroom-nya Pak Mansur, jadi IPA 1 sampai dengan IPA 4 akan saya cek di tanggal 27. Gitu ya. Karena teman-teman perlu tahu bahwa semua tugas yang masuk ke kami, itu kami periksa dan kami lihat. Ya, kalaupun ada yang belum sempat dikomentarin, itu karena saking banyaknya yang harus kami pegang. Itu aja. Tugasnya udah jelas ya, Nak ya? Tugasnya udah jelas? Oke, kalau sudah jelas, nanti tolong setelah pembelajaran, kolase fotonya dikirim ke masing-masing guru, ya, ke Pak Mansur dan ke saya atau ke ini ya. Oh ya, saya foto dulu yang sekarang. Boleh? Kita saya foto dulu. Yap. Dari kita aja, Indonesia aja, dari kita aja. Prospek ke depan berarti bisa hanya kita lihat kegali hanya satu bidang aja, ekonomi. Karena nanti kalau digali terlalu luas kan malah melebar kemana-mana dan kita nggak bisa nangkep hasil intinya kan, gitu ya. Oke, saya foto dulu ya, Nak ya. Oke, ada 8 sheet, bentar ya. Sheet 3. Empat. 5. Oh, 6 banyak yang nggak, ya banyak yang nggak nyalain kamera. Sip. Oke. Materi kita hari ini cukup selesai sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam dilimpahi keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Yang pasti kita semua diberikan kesehatan, ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Boleh kita tutup? Kalau tadi saya minta tolong dari